Saya akan membahas tentang Angkatan 45 periode 1945 sampai dengan 1953. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah penamaan Angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar dalam panggung sejarah sastra Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Sajaknya tidak seperti saja Amir Hamzah yang mengingatkan kita kepada sastra Melayu. Sajak Chairil Anwar bahkan bernilai tinggi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang hidup, berjiwa, bukan lagi bahasa buku, melainkan bahasa percakapan sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Karena itulah ada yang berpendapat bahwa sajak Chairil Anwar sebenarnya sastra Indonesia lahir. Angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut angkatan sesudah perang, ada juga yang menyebut angkatan Chairil Anwar, dan lain-lain. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Yang kedua, saya akan membahas tentang surat kepercayaan gelanggang. Pada tahun 1950, surat kepercayaan gelanggang dibuat dan diumumkan. Ketika itu Chairil Anwar sudah meninggal. Surat kepercayaan itu adalah pernyataan sikap yang menjadi dasar pegangan perkumpulan yang bernama Gelanggang Saniman Merdeka. Yang ketiga, saya akan membahas tentang karakteristik Angkatan 45. Yang pertama ada bentuknya bebas, yang kedua isinya merupakan realita, yang ketiga ceritanya tentang merebut kemerdekaan. Yang keempat, saya akan membahas tentang pelopor Angkatan 45, yaitu Chairil Anwar. Beliau lahir di Medan tanggal 22 Juli 1922. Beliau merupakan penyair termuka di Indonesia berdarah Minangkabau, dan bersama Asro Sani dan Rifai Apin, dia dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45. Kemudian, Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di HIS. Kemudian, meneruskan pendidikannya di Mulo. Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Dia telah bertekad menjadi seorang seniman. Karya-karya Chairil Anwar yang pertama ada Kerikil Tajam, yang kedua ada Deru Campur Debu. Yang kelima, saya akan membahas tentang pengarang Angkatan 45. Yang pertama ada Asro Sani. Beliau lahir di Riau, Sumatera Barat pada 10 Juni 1926. Beliau merupakan seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Berikutnya, pendidikan Asro Sani. Asro Sani memulai pendidikan formal di HIS Bukit Tinggi pada 1936. Lalu, ia melanjutkan SMP di Taman Siswa, Jakarta pada tahun 1942. Setelah tamat, ia melanjutkan ke Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Selanjutnya yaitu karya-karyanya. Yang pertama ada 3 menguak takdir, yaitu kumpulan sajak bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin pada 1950. Yang kedua ada Abdullah Idrus. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat pada 21 September 1921. Beliau merupakan seorang sastrawan Indonesia. Berikutnya, pendidikan Abdullah Idrus. Ia pernah sekolah di HIS, kemudian melanjutkan sekolahnya di Mulo, dan sekolah menengah tinggi. Beliau tamat pada tahun 1943. Ia meraih gelar Master of Arts dari Universitas Monash, Australia pada tahun 1974. Karya-karya Abdullah Idrus yang pertama ada novel, yaitu yang pertama ada Aki pada tahun 1949, yang kedua ada Perempuan dan Kebangsaan pada tahun 1949. Berikutnya ada kumpulan cerita pendek, yaitu dari Ave Maria ke Jalan
lain ke Roma pada tahun 1948. Yang terakhir yaitu karya-karya angkatan 45. Yang pertama ada puisi, yaitu Puisi Aku dari Chairil Anwar. Yang kedua ada novel ateis karya Achdian Kamiharja.